إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kembali kita memuja dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Dan di antara karunia-karunia Allah yang besar, Allah berikan kepada kaum ibu. Sehingga wanita di dalam Islam adalah manusia yang dimuliakan. Dan ini nikmat yang mesti para ummahat syukuri dengan baik. Kalau kita baca dari sejarah umat-umat terdahulu, hampir semua umat mereka menghinakan wanita-wanita mereka. Apapun peradabannya, kecuali Islam. Peradaban Yunani, peradaban Mesir kuno, Babylon kuno, Irak, kemudian Romawi, Persia, semuanya. Sampai Arab Jahiliyah. Makanya di Arab Jahiliyah itu ibu-ibu ada namanya, salah satu dari kebiasaan mereka, wa'dal banat. Apa itu wa'dal banat ibu-ibu? Bahasa awaknya apa tu? Mengubur anak perempuan hidup-hidup. Wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup, dia ditanya nanti di hadapan Allah. Yang ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dia hanya dibunuh. Nah, maka para ummahat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang Islam, maka Islam memuliakan dari keberadaan wanita. Di mukadimah ini saya ingin bacakan beberapa hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang kemuliaan wanita. Yang pertama adalah Allah muliakan wanita, dia sebagai seorang anak perempuan. Dalam riwayat Imam Ahmad, dan Ibnu Majah dan yang lain-lain, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, agak Nabi alaihi salatu wassalam, man kana lahu thalatha banat. Siapa yang mereka punya 3 anak perempuan. Ini ibu ada kuis, bukan kuis ya, kuisnya. Saya juga ada bawa kuisnya juga, ada mushaf, ada 1 matan. Jadi lengkaplah menjadi berapa hal yang bisa jadi kuis. Kue yang tidak bisa dimakan tapi insyaallah enak. Fasabara alaihinna, lalu dia sabar mendidiknya. Berapa orang tadi anak perempuannya? 3. Wa at'amahunna, dia beri makan. Wa saqahunna, dia beri minum. Wa kasahunna, dia berikan pakaian. Jadi Nabi tidak katakan anak laki-laki, tapi anak perempuan, bintan, banat. Walaupun hari ini ibu-ibu, dalam dunia nyata, kalau zaman dulu orang punya istilah payah mengasuh anak padusi, kinilah semua payahnya. Dan itu saya punya harapan ibu-ibu juga punya perhatian yang besar kepada anak laki-laki. Di saat yang sama berbagai bentuk penyimpangan terjadi pada anak laki-laki. Nan gelemoy-gelemoy, nan mendayu-dayu, yang ayu-ayu, itu perlu dari semenjak dini untuk kita segera di stop. Maka dalam pendidikan Islam, kalau ada anak-anak dia agak ada
rada-rada kewanita-wanitaannya, mungkin bencong bahasa kita, cepat dikat. Walaupun mungkin dia berbicara itu adalah tabiat. Tapi jangan diberikan faktor pendukung. Jangan dia baju warna pink. Jangan dia main boneka. Tidak boleh. Supaya dia tetap pada kelaki-lakiannya. Sebaliknya juga kalau dia anak perempuan yang agak kelaki-lakian, bahasa orang Pasaman itu apa ibu? Tomboy. Harus segera untuk dihentikan. Jangan kita kan, ini lah untuk laki-laki. Tidak bisa. Harus segera. Jangan dikasih dia pakaian seperti laki-laki. Jangan dikasih senapan angin bermainnya. Jangan dikasih dia main bola. Kembalikan dia pada kewanitaan. Walaupun mungkin suaranya kayak laki-laki itu adalah takdir. Supaya nanti dia tidak menjadi laki-laki atau wanita yang menyimpang secara walaupun dia punya bahasan tersebut tentang penyimpangan pada anak, saya tidak ingin ulas panjang-panjang, tapi intinya bahwa anak laki-laki, anak perempuan sama-sama harus kita jaga. Tapi ini menunjukkan kemuliaan anak perempuan. Lalu kata Nabi SAW, kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah. Anak yang 3 perempuan tadi menjadi hijab baginya dari api neraka. Dalam hadis yang lain, ma min rajulin, tidaklah seseorang, kata Nabi, dia memiliki 2 anak perempuan. Tadi 3, sekarang 2. Fayuhsinu ilaihima. Dia baguskan kepada perlakuannya. Dia didik, dia temani, dia ajarkan, illa adkhalatahul jannah. Kecuali dia akan menjadi sebab dia masuk surga. Itu berarti Allah muliakan posisinya sebagai anak perempuan. Yang kedua juga Islam memuliakan posisi wanita sebagai seorang wanita. Sebagai seorang istri. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Tirmizi dari hadis Thauban, ketika Nabi ditanya ayyul mali khair, kata Nabi ditanya apa harta yang paling baik. Jawab Nabi, afdaluhu, sebaik-baik harta, lisanun zakir, lisan yang berzikir, wa qalbun syakir, hati yang bersyukur, wa zaujatun mu'minah tu'inuhu ala imanihi, dan wanita yang beriman sebagai seorang istri, tu'inuhu ala imani, yang membantu supaya suaminya lebih kuat imannya. Makanya sebagian orang mengistilahkan ibu-ibu bahwa wanita itu adalah pembisiknya suami. Kalau dia bisikkan kepada yang baik, insyaAllah suaminya akan semakin baik. Tapi kalau dia bisikkan pada tidak baik, bisa jadi suaminya runtuh. Baru saya pulang udah kerajo, udah aku sayang, tetangga awaknya lah beliau tu baru. Besok pulang, yo rancak tu barunya dah. Pulang lu besok, yo sebenar rancak tu. Lalu kata, yo kamang awak? Yo, di lemari lah ada nangkap pembali, tapi tak bisa langsung membali. Pergi ke situ dulu. Riba. Mungkin dia sampaikan sekali, 2 kali, 10 kali, 50 kali. Lama-lama mungkin bisa. Kenapa? Dia dibisikkan oleh istrinya. Makanya ibu-ibu saya mohon maaf. Jadilah pembisik yang baik. Lanjut. Dalam hadis yang lain, ini berbicara tentang seorang istri. Dan ini berhubungan juga dengan bahasan kita tentang wanita yang ideal. Kata Nabi SAW, ketika ditanya, ayyun nisa'i khair, wanita yang terbaik. Tapi sebagai istri ini maksudnya. Apa kata Nabi? Allazi tasurruhu iza nazara. Kalau suaminya melihat, senang nanti suaminya. Makanya kaum ibu berhias itu dalam rumah atau luar rumah ibu? Berhias. Di luar atau di dalam? Dalam rumah. Supaya suaminya senang dan bahagia. Yang kedua, wa tuti'uhu iza amara, dan dia mentaati suaminya apabila dia perintahkan. Wala tukhalifu fi nafsiha wala maliha bima yakrah,
dan tidak menyelisihi suaminya pada dirinya dan juga pada hartanya yang tidak disukai oleh suami. Berarti intinya bahwa Allah muliakan ibu-ibu sebagai seorang istri. Yang ketiga, Allah muliakan seorang wanita sebagai seorang ibu. Itu barangkali sudah sering kita dengar ayat, hadis Nabi. Seperti firman Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi. Allah wasiatkan kepada manusia tentang dua orang tuanya. Lalu Allah sebutkan tentang keutamaan ibu. Hamalathu ummuhu kurha. Hamalathu ummuhu wahna dalam surat Luqman, kurha dalam surat Al-Ahqaf. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn dan seterusnya. Atau dalam hadis yang sering kita dengar ketika datang seseorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Datang sahabat ibu-ibu, kata dia kepada Nabi, siapa orang yang paling berhak untuk saya paling baik berbuat baik kepadanya? Apakah kawan, konco apa di sini namanya? Konco palangkin, sahabat dekat, apakah itu adalah nenek, kakek, saudara, siapa? Apa kata Nabi SAW? Qala ummuk, ibumu. Qala thumma man. Kemudian dia bertanya lagi, setelah itu siapa Rasulullah? Kata Nabi, ibumu juga. Lalu kemudian siapa? Ibumu juga. Lalu kemudian baru Nabi katakan abu. Ini bapak tidak boleh cemburu dengan ini hadis. Karena ini memang untuk kemuliaan bagi kaum ibu. Tapi memang dalam Islam, orang yang paling mesti untuk dihormati oleh seorang laki-laki walaupun dia sudah punya istri adalah ibunya. Maka ibu-ibu bantu suami kita berbuat baik kepada ibunya kalau ibunya masih ada. Jangan dijadikan sebagai lawan atau sebagai pesaing. Jangan. Bantu suami kita untuk dia berbuat baik kepada ibunya. Karena orang yang paling berhak dia untuk berbuat baik adalah ibunya. Supaya nanti ibu-ibu ketika punya anak laki-laki dan punya istri, dia juga yang dihormati pertama sekali adalah ibu. Bukan istrinya. Makanya kadang-kadang saya sampaikan kepada sebagian ibu-ibu di kajian. Kan ketika yang wajib dihormati itu adalah ibu oleh seseorang, maka ibu-ibu kalau punya anak sudah dewasa, sudah punya istri, dites. Sesekali dites. Bagaimana tesnya Ustaz? Jam 1 malam ibu-ibu teleponnya. Jam 1 malam. Telepon. Sagan nak teleponnya Ustaz. Anak enggak disaganan, anak awak. Telepon jam 1 malam. Ini kan tes saja. Kalau diangkat telepon kita, lu katakan, anakku sayang, tolong ke rumah ibu sekarang. Kalau dia katakan, iya ibu, hadir, saya akan datang, siap-siap pergi. Itu berbakti. Tapi kalau kata yang laki-laki ni, jangan korek-korek ngecek ya mak. Bini dia lolok. Lalu, kalau dia kita sudah datang, buat izin ke rumah dia ya mak. Kau boleh bulir dalam rumah wak. Kunci rumah nyolong makcik. Itu petanda apa? Durhaka. Padahal yang paling wajib dia turuti siapa? Ibunya. Baik. Itu kan kemuliaan ibu. Baik. Itu sudah 3. Yang keempat, yang terakhir, Allah muliakan wanita sebagai seorang saudari. Sebagai seorang saudari. Disebutkan dalam hadis Imam Muslim bahwa Nabi SAW berkata, sesungguhnya Allah tatkala menciptakan makhluk, lalu selesai menciptakan makhluk, qamatir rahim, maka bangkitlah rahim. Artinya hubungan darah. Faqalat hadza maqamul a'iz bika minal qati'ah. Rahim ini tidak boleh diputus.
harus tetap dijaga. Berarti kan termasuk dengan saudari. Lalu kata Allah kepada rahim, faqala ta'ala, apakah engkau redha kalau engkau dijaga, satu rahimnya dijaga, artinya punya hubungan darah, Allah akan menghubungkan baginya, menghubungkan rezekinya, menghubungkan keberkahan hidupnya. Wa an aqta'a man qata'aki, dan akan memutus orang yang memutus satu rahim. Qalat bala, kata rahim di saat itu, iya ya Allah. Apa kata Allah? Qala fazalika laki, maka itu bagi engkau, artinya bagi silaturahim. Itu berkenan dengan siapa? Karena tentu silaturahim ada dengan saudara laki-laki, ada dengan saudara perempuan. Baik. Ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur atas nikmat dari Allah muliakan kaum wanita, Allah muliakan kaum ibu, dan menjadi hal yang mulia di dalam Islam dengan segala apa yang ada dalam aturan Islam. Salam dan salam buat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi alaihi salatu wassalam Allah kirim untuk mengajarkan kita din. Maka dalam beragama ini ibu-ibu, yang lebih kita kedepankan adalah wahyu, bukan perasaan. Ini kan perasaan, ini dunianya kaum ibu. Kalau orang menggunakan perasaan dalam beragama itu sebagai standar utama, maka akan muncullah komentar sebagian orang, malukah mungkin mau itu ya? Itu akibat perasaan. Dalam agama kan mungkin saja. Tapi kalau dia timbang hanya dengan perasaan. Tapi bukan maknanya Islam tidak menjaga perasaan. Bukan itu maksudnya. Tapi bahwa perasaan itu dia akan sesuai ikut kepada wahyu. Supaya orang tidak menimbang dengan perasaan. Misal, kalau misalnya nih sekaligus nasihat untuk ibu-ibu. Kalau ada misalnya seorang wanita punya anak perempuan, menikah, lalu istrinya dibawa oleh suaminya. Sebagian ibu-ibu kita tidak siap. Ini aja perasaannya tong. Lapor ni among godangan Ustaz. Dibawa dia lakinya. Itu kalau nak dibawa lakinya, saya akan bawa. Jauh-jauhnya bawa Ustaz. Terserah dia, kan itu suaminya. Syariahnya begitu, sunnahnya begitu. Itu memang haknya suami. Wah, kurang percaya je Ustaz. Kau nak lagi makannya nak gadi wak. Balik nikahnya dulu. Karena memang sebagian orang ibu-ibu sampai dia terpaksalah sama mama. Kalau ada semoga tidak ada. Sampai terpaksalah menantunya jadi bujang berbini. Yang istrinya di kampung, dia kerja di luar kota, berangkat Senin subuh, pulang Jumat sore. Itu saya memang ibu ujian bagi laki-laki. Itu yang bujang berbini namanya. Yang berbini tapi untuk bujang. Ibu. Tapi itu terkadang kenapa? Karena mungkin lebih dominannya perasaan. Ditinggalnya wak, nya naga diwat seseorang. Satu-satunya naga diwat bukan rumah teknya. Itu kan perasaan semua ibu-ibu. Syariahnya bagaimana? Itu hak suaminya. Itu adalah hak. Baik. Jadi ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, perasaan itu dijaga oleh Islam, tetapi diikut kepada apa? Aturan wahyu. Baik. Ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para ummahat, para akhwat, ustazat kalau ada yang hadir. Adapun tema ulasan kita pada siang menjelang sore ini, tema yang cukup menarik. Bagaimana menjadi seorang ibu yang ideal. Berarti ini bisa dia sebagai istri, dan sekaligus dia sebagai guru bagi anak-anaknya. Dan lihat Imam Bukhari, kita melihat wanita ideal itu seperti apa. Dan lihat Imam Bukhari,
Kata Nabi SAW, khairun nisa'u Quraisy, dalam makna hadis, sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy. Rakibnal ibil, bahkan mereka bisa menaiki onta. Bagaimana wanita Quraisy itu menjadi wanita yang baik? Apa sifat-sifat yang menjadikan dia wanita terbaik? Yang pertama kata Nabi, ahannahu ala tiflin fi sigari. Ahannahu ala waladi fi sigari. Wanita yang paling sayang kepada anaknya di waktu anaknya kecil. Wa ar'ahu ala zawjin fi zati yadih. Dan yang kedua, orang yang paling pandai melayani suami yang merupakan kewajiban dia untuk melayaninya. Berarti menjadi seorang ibu yang ideal berarti ada pada dua sisi. Sisi yang pertama adalah dia menjadi pendidik yang baik bagi anaknya. Yang kedua, dia menjadi pelayan yang terbaik bagi suaminya. Sehingga dia bisa menjadi wanita yang baik. Kalau masa nasab, tentu itu takdir. Kalau takdir kan kita adalah orang Minangkabau, itu takdir. Tak mungkin kita jadi orang Quraisy. Tiba-tiba jadi orang Quraisy tentu tidak mungkin. Makanya di Minangkabau ini ibu-ibu, di antara hal yang mesti kita syukuri, tidak akan ada mungkin orang bisa tiba-tiba mengaku menjadi Habib. Habib itu apa maknanya itu, ibu? Orang yang merupakan keturunan Nabi. Ada namanya Habib, ada namanya Syarif, ada namanya Sayyid. Di Minang, mustahil bisa jadi Habib. Kenapa? Karena memang ibu-ibu salah satu boleh dikatakan kita sudah menjadi begini dalam sejarahnya, bahwa orang Minang tidak mengetahui siapa kakeknya. Bagaimana mungkin dia bisa mengaku sebagai cucu Nabi? Atuk saja tak tentu dia. Tidak mungkin. Makanya itu, tidak akan mungkin ada Habib kecuali mungkin datang dari tanah seberang, dari pulau seberang. Tapi kalau yang asli Minangkabau, tidak. Jangankan dia bisa menunjukkan nasabnya sampai kepada cucu Nabi, atau sampai kepada Nabi, mungkin dia menyebutkan 5 orang kakeknya tak mampu. Ada ibu-ibu yang bisa menyebutkan 5 orang kakeknya. Saya kasih hadiah yang pertama. Atuk nan pertama iko Ustaz. Ayahnya iko. Ayah dia atuk iko. Ayahnya iko pula. 5 orang. Itu sejarah kita orang Minang. Sudah hilang nasab kita. Sejak bila hilangnya Ustaz, kata orang ibu, semenjak Gunung Merapi segodang Toloi Tiak. Itu hilangnya. Sebenarnya ibu-ibu, dia tidak hilang, cuma memang tidak dijaga. Karena memang Minangkabau ini bukanlah negeri yang tiba-tiba muncul. Dia adalah peradaban yang sudah lama. Dia sudah punya kerajaan. Larami orangnya. Cuman karena tidak terjaga, maka mungkin yang menjaganya hanya 2 orang laki-laki saja. Datuk Prapatih je, satu lagi. Walaupun itu kan masih butuh pengkajian. Apakah memang 2 itu saja suku yang ada di zaman itu? Sampai ini ibu-ibu saya banyak bertanya kepada orang, termasuk pemangku adat. Saya tanya, siapa ibunya atau saudari perempuannya Datuk Prapatih? Kan tak mungkin suku darinya. Pasti suku dari saudarinya, dari kemenakannya. Tapi itu kapan-kapan kita ulas, itu lain pembahasan. Baik, balik pada bahasan kita. Maka terkait kita menjadi orang Minang, itu adalah takdir. Tapi untuk menjadi orang yang baik dengan 2 kategori yang ada, insya Allah kita bisa berusaha. Hanya saya memang pembicaraan untuk ibu-ibu. Ini tidak pembicaraan untuk para suami.
Suami saya begini Ustaz, itu nanti pembahasannya. Kapan-kapan maksudnya. Itu dengan bapak-bapak. Ini tentang ibu-ibunya dulu. Jadi yang pertama adalah kemampuan dalam mendidik anak. Yang kedua, kemampuan di dalam melayani suami. Dan dua-duanya tentu ada seninya. Kita mulai dari yang lebih mudah dahulu, melayani suami. Maka, kaum ibu dalam melayani suami, jadilah pelayan yang terbaik. Para suami itu ibu-ibu, bukan dia tidak mampu. Bukannya tidak bisa mengambil anduk ke dalam kamar. Bisa. Tapi dia memang ingin handuk yang ibu-ibu hidangkan. Dia bukan tak pandai membuat kopi. Mungkin lebih santai yang ibu-ibu membuat kopi. Tapi dia ingin kopi yang diseduhkan ibu-ibu. Itu kan bentuk pelayanan. Dia bukan tidak bisa pergi ngambil nasi pakai songkok ibu-ibu nak. Pakai hiapas kan, pakai magicom. Bisa. Tapi dia mau menginginkan bahawa nasi yang dihidangkan. Itu kan bentuk pelayanan. Dan itu akan menjadi sumber kebahagiaan bagi suami. Tapi kalau jawab ibu-ibu, awak kan makan, ambil lada atau nasi lagi di dalam magicom. Sambal lagi dibuat songkok. Atau dia mau mandi lada tu anduk dalam kamar, tu main HP je. Makanya, bagi kaum laki-laki, ini sebenarnya bagi kaum laki-laki, rahasia kaum laki-laki ibu-ibu. Laki-laki makan dimanapun, dia bisa makan dimanapun. Boleh kalau banyak pitihnya. 5 ke 7-nya bisa makan. Tapi cobalah ibu-ibu tanya, di mana laki-laki makan yang paling membahagiakan? Jawabannya di mana? Di rumahnya. Kalau dia dilayani dengan baik. Tapi kalau dia dilayani dengan baik, yalah mak makan rumah makan. Baru duduk, saya tiba tanya sekali, mau makan apa pak? Mau minum? Baru duduk baru. Sebahagian suami-suami masuk rumah, lah 2 jamnya duduk, alunnya tiba tawaran makan. Terlepaslah dia sudah makan atau belum makan. Itu kan pelayanan. Cobalah ibu-ibu misalnya kalau kita nginap di hotel. Pasti ditanya. Mau ini pak, mau ini pak. Ini memang galih tanya. Tapi tanyanya pak. Ini kami promosi pak, ini jual ini. Dan dijualnya mahal-mahal misalnya. Tapi dia, bagi mereka itu dianggap sebuah pelayanan. Kenapa? Melayani. Dan suami dia memang suka untuk dilayani. Itu memang dari sisi apa tadi? Wa ar'ahu ala zaujin. Orang yang paling bisa memelihara, menjaga, memberikan pelayanan kepada suaminya dengan baik. Itu memang kewajibannya kaum ibu. Makanya saya mohon maaf ibu-ibu, dalam sebagian kondisi, tidak bisa juga sepenuhnya disalahkan bapak-bapak yang memang dia dalam tanda kutip suku duduk di lepau. Itu kan bagi sebagian jadi problem. Kenapa? Suami suka duduk lepau. Yang duduk nak memanggil lepau. Tapi duduk agak 2 jam, 3 jam, 5 jam. Minum kopi steng itu dan hutang pula. Tapi kenapa dia bisa lama-lama situ? Dari sisi pelayanan, baru saya duduk ikuannya baru tanya orang lepau. Mau sana ada kopi, teh, nan mani, nan pai. Baru duduk baru. Kalau dia bercerita dengan kawannya, senyum juga lah sisinya. Tiba di rumah dia sudah duduk 2 jam, 3 jam dan teh nak tiba-tiba. Mulai mengecek, tidaklah tersenyum, duit itu dan keluar. Maka wajar sebagian suami, ketika tidak nyaman di rumahnya, dia duduk di tempat yang dia nyaman. Makanya kewajiban kaum ibu, jadikan para suami nyaman di rumah. Suami pengopi Ustaz, boleh kopi yang paling mahal dan paling lomak. Ini suka makan goreng Ustaz, buat goreng yang paling lezat. Dan seterusnya. Sebagai apa bentuk apa? Kita memberikan pelayanan yang terbaik. Lalu, hal-hal yang berkenaan dengan rumah, yang bersih, yang harum. Kalau ibu punya kamar,
semoga kamarnya seperti tetap kamar pengantin. Yang bersih, yang rapi, yang harum. Jangan kamar itu bersih, rapi, harum ketika dulu jadi pengantin. Lalamu jadi pengantin, lah mulai banyak pulau-pulau ya. Telah banyak lu cik ketua ianya. Tu dicalik buah dipan lah kabui-kabui. Baunya juga sudah apiak semua. Itu memang kewajibannya kaum ibu. Kan kamar bersih, harum, indah itu bukan hanya untuk pengantin saja. Tapi memang untuk kita akan tinggal di situ, kita akan tidur di situ. Itu memang bahagian dari ibu-ibu dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada para suami. Baik, itu satu. Saya tidak ulas itu panjang-panjang, kita ulas agak panjang yang kedua. Yang kedua adalah menjadi wanita pendidik yang baik. Mendidik anak-anak. Kalau tadi disebutkan oleh Ustaz, sudah mungkin sebagian ibu-ibu sudah tidak lagi punya anak, ya minimal kita sampaikan pada anak kita supaya dia mendidik cucu kita dengan baik. Bahwa tentu mendidik punya seninya. Seni dalam mendidik. Dan itu memang ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala harus terus kita pelajari, kita baca bagaimana para ibu-ibu salaf dalam mendidik anak-anak mereka, bagaimana wanita-wanita solehah zaman dulu mendidik anak-anak mereka, supaya bertambah ilmu kita dalam mendidik. Supaya kita jangan mendidik, model mak kita mendidik, mungkin saja ada yang salah. Sebagian orang ibu-ibu sama maaf mendidik anak itu keras terus. Tak boleh. Kenapa dia keras? Karena mungkin dahulu emaknya juga begitu cara mendidik. Atau sebagian orang sebaliknya. Lapang sangat. Sinayan saya sejari. Saja kalau anaknya berdiam saja. Kok kabar carinya. Kok apa. Kenapa? Mungkin dahulu dia melihat emaknya begitu juga. Padahal dia kan ada aturannya. Ada aturannya dalam kita mendidik. Ada sebagian ibu-ibu mendidik berang saja. Salah sekali, langsung naik segas sekali. Tapi ada sebagian ibu-ibu tidak pernah marah sama sekali sama anaknya. Lah diampuknya ke kawannya juga batunya pedian saja. Anakku sayang. Itu tidak tampaknya anakku sayang. Kenapa? Mungkin karena pengaruh dia melihat. Makanya mendidik itu dia memang ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah. Hal yang memang terus kita pelajari, kita tambah ilmu kita. Banyak para ulama mengarang buku-buku tentang pendidikan anak. Bisa nanti ibu-ibu kalau rezeki bisa dipesan, bisa dibeli. Ada sesuatu yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim, judulnya Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Itu berbicara tentang bagaimana mendidik buah hati, karangan Al-Imam Ibn Qayyim. Itu bukunya klasik. Kalau yang kontemporer banyak juga. Di antaranya yang pernah saya lihat ada buku yang ditulis oleh Syekh Jamal Abdurrahman. Judulnya adalah dalam bahasa Arab Atfalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabi. Anak-anak kaum muslimin bagaimana Nabi mendidik. Diterjemahkan dengan terjemah oleh penerbit dengan judul Islamic Parenting. Ada juga yang ditulis oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani, judulnya adalah Panduan Tarbiyatul Aulad. Ada juga kutaib buku kecil yang ditulis oleh Syekh Jamil Zainu dengan judul Pendidikan Anak. Dan yang lain-lain banyak. Yang lain-lain banyak. Itu saya sebutkan sebahagian. Dan sebagainya pernah saya ajarkan kepada guru-guru di Zaid bin Sabit. Di sekolah kita di Payakumbuh. Baik. Maka mendidik anak-anak. Karena bagaimanapun ibu-ibu rahmati Allah, guru pertama anak-anak adalah ibu.
Sebagaimana dikatakan oleh syair, al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Kalau dia didik anak dengan baik, dia akan menjadi baik. Kalau sudah tidak baik, sudah mulai petanda petaka. Bahkan disebutkan para ulama bahwa mendidik anak itu bukan hanya ketika dia sudah lahir. Bahkan dimulai dari dia akan mencari pasangan hidup. Kemudian dilanjutkan ketika dia akan bersama hidup. Yang membaca doa dan seterusnya. Kemudian ketika dia berada dalam kandungan. Itu sudah masuk nilai pendidikan. Kemudian ketika dia menyusui. Kalau ada misalnya ibu-ibu, sang ibu menyusui anak sambil mendengar lagu dangdut, kira-kira anaknya gimana tuh ibu? Tak akan jauh dari situ. Ya, sambil menyusui anak itu kan goyang juga perlu. Itu kan dah masuk, walaupun anaknya belum paham dalam pandangan kita, tapi dia sudah mendengar dan melihat. Jangankan dia lahir, dalam kandungan saja dia sudah mendengar. Makanya Allah katakan faja'alnahu sami'an basira. Maka kata Allah, kami jadikan bagi manusia pendengaran dan penglihatan. Allah dahulukan pendengaran karena memang pendengaran dia bekerja lebih cepat. Pendengaran itu ibu-ibu bekerja lebih cepat. Semenjak dalam kandungan sudah bekerja. Dan dia bekerja 24 jam pendengaran. Ada ibu-ibu yang punya pendengaran bisa istirahat bekerjanya? Tidak ada. Orang kalau punya mata, ibu-ibu, kita punya mata. Kita bisa istirahat melihat. Lalu tertutup mata kita. Apapun yang ada benda di depan mata kita, kita tidak lihat. Tapi kalau mendengar, kalau kita sedang tidur sekalipun ada bunyi dentuman keras, ibu-ibu dengar atau tidak? Dengar. Kenapa? Telinga bekerja 24 jam. Berbeda dengan mata. Walaupun tentu kekuatan bekerjanya berbeda antara dia bangun dengan tidur, tapi tetap dia bekerja 24 jam. Baik. Maka ketika dia sudah mulai anaknya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terus ini masa-masa pendidikan anak. Ini masa-masa pendidikan anak. Kita akan jawab pertanyaan, anak ini mau kita didik apa saja. Berarti itu juga yang harus dikuasai ilmunya oleh kaum ibu. Anakku A saja kok gitu aja Ustaz. Kan itu pertanyaan. Kita mendidik anak, apa saja mau kita ajarkan anak kita? Dari sisi apa mau kita ajarkan? Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli, salah satu dokter dan ulama di Mesir, menulis kitab judulnya Al-Mawsu'atul fi Tarbiyatil Aulad. Kalau ada ibu-ibu para akhwat yang bisa bahasa Arab, bisa dicari di internet, Al-Mawsu'atul fi Tarbiyatil Aulad. Ensiklopedia induk dalam pendidikan anak. Beliau menjelaskan di sini tentang sisi apa saja yang mau kita didik anak-anak kita ini. Ini sudah, maaf ibu-ibu, sudah masuk agak sedikit ilmiah. Tapi dia secara prakteknya tidak sulit. Apa sih yang kita mau didik? Artinya bekal apa yang kita siapkan, baru kita bisa mendidik dengan baik. Yang pertama adalah pendidikan akidah. Jadi anak-anak yang mau kita didik adalah bagaimana kita menanamkan akidah yang benar. Tentu kita mesti belajar dahulu. Nanti kepada anak-anak sesuai dengan usianya, sesuai dengan kemampuan pemahamannya. Supaya dari kecil dia tidak rusak keyakinannya. Misal, kalau ada anak-anak sudah mulai tahu dengan hantu, itu perlu untuk kita. Awak takut itu hantu Ustaz. Itulah payah. Padahal hantu itu kan hal yang khayalan. Yang bisa merusak kepada akidah dan iman. Tidak ada makhluk namanya hantu. Tidak ada makhluk namanya hantu. Yang ada itu ada jin, ada syaitan, ada iblis.
Itu makhluk. Ada manusia dalam dunia nyata. Kemudian ada malaikat juga dalam makhluk gaib. Tapi tidak namanya hantu. Apalagi hantu dengan penampakan-penampakan yang bermacam-macam. Gondorewo lah, nama lampir, nama bingepet, macam-macam. Semuanya khalan manusia. Bagi orang zaman dulu tu Masya Allah memang, waktu saya kecil lah, mungkin kita hidup kadang-kadang seperti di zaman hantu semua. Semuanya ada hantunya ibu-ibu. Hantu paburu, hantu gadang pinggang, hantu tinggi, hantu gadang ketiak, macam-macam. Macam-macam zaman dulu. Hantu punggak lubang punggung, macam-macam. Cindaku, cindai, orang bunian, wah, macam-macam. Semua itu merusak kepada akidah. Belum lagi nanti peri. Belum lagi nanti tenaga dalam, macam-macam. Nah, itu kan namanya ibu-ibu, kembali pada pokoknya adalah namanya pendidikan akidah. Mendidik anak-anak kita, ansur-ansur kita tanamkan akidah yang benar. Ini anak yang benar. Mengenal Allah, mengenal Rasul. Itu kan menjadi kurikulum di pendidikan-pendidikan seusia TK, PAUD, mengenal Allah, mengenal Rasul. Ini malaikat. Tidak ada namanya peri, tidak ada namanya hantu. Supaya anak-anak ini dia, ini surga, ini neraka. Ada orang misalnya mengatakan ibu-ibu, jangan dipatakuin anak di neraka. Di dalam konsep pendidikan Islam, boleh. Tidak ada masalah. Ya, tapi tentu jangan neraka tarikh pagi, neraka siang, neraka sanjur, neraka. Tidak begitu maksudnya. Tapi dia diimbangkan. Ada waktunya kita, tentu sisi usianya, ada waktunya kita menakuti anak kita dengan azab neraka, karena dia bagian dari rukun iman, iman kepada hari akhir, dan ada waktunya kita memotivasi dengan nikmatnya surga. Dan semuanya bagian dari iman. Ada waktunya kita memotivasi, kita lihat Allah Allah Maha melihat, rukun iman, iman kepada Allah. Ada waktunya kita mengatakan, nah ini pekerjaan dicintai oleh Rasul, iman kepada Rasul. Nah ini pekerjaan dicatat oleh malaikat pencatat amal baik, iman kepada malaikat. Itu kan menanamkan akidah semuanya. Pendidikan akidah. Nah ini pekerjaan ada dalam Al-Quran. Allah yang sampaikan, iman kepada kitab. Ini nak, kita kalau berzikir, di tengah keheningan, Allah naungi di hari kiamat. Iman kepada hari akhir. Dan seterusnya. Ini namanya apa? Tarbiyatul imaniyah atau tarbiyah al-aqaidiyah. Pendidikan iman. Maka, apa yang ibu-ibu pelajari dari tentang rukun iman, pendidikan iman, arkanul iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dia bisa memang dibuahkan kepada pendidikan kepada anak-anak. Bahkan mungkin sampai ketika dia kecil, belum paham. Mungkin setahun, setengah tahun usianya. Tetap kita sampaikan. Nanti masalah dia paham, ya memang belum paham. Tapi dia sudah mulai menangkap yang tadi kita sudah mendengar. Itu yang pertama apa namanya? Pendidikan iman. Yang kedua, saya coba ulas cepat saja. Karena sudah jam 3.25. Asal kita jam berapa hari ini? Jam 3.40 supaya dia bisa selesai semuanya. Jam 15.43, tinggal 18 menit. Baik. Yang kedua adalah pendidikan fikih. Kalau agak berat bahasanya pendidikan fikih ibu-ibu, ada pendidikan ibadah. Ya, karena mungkin fikihnya lebih kepada ibadah yang lebih kita utamakan dahulu. Kita belum masuk mungkin sebagian fikih muamalah ada juga nak ni riba, ni haram, ini jual beli tidak boleh. Tapi yang lebih utama tentu fikih ibadah. Mengajarkan wudu, ibu-ibu jangan tunggu anak kita masuk TPA atau masuk PAUD dulu. Kita ajarkan wudu. Jangan tunggu masuk TK baru baca wudu. Kan tak ada susah ibu-ibu mengajarkan wudu. Nah, ini namanya mencuci muka.
Lalu kita basuh tangan kita sampai siku nak. Oh, tak apa dalilnya Ustaz? Tak perlu ibu apa dalilnya. Yang penting ibu bisa ajarkan. Tahu kita ajarkan. Pendidikan. Saya biasanya kalau masa pengenalan kampus untuk anak-anak TK, kadang-kadang suka saya tanya begitu. Anak Ustaz belajar wuduk dengan siapa? Ada yang dengan guru, ada yang belum belajar, ada yang macam-macam lah. Kalau dia jawab dengan ibunya, ini Masya Allah ibunya luar biasa ini. Itu seharusnya. Solat begitu juga. Kalau ibu solat, bilang, nak, kita ni solat namanya. Dah, pelajaran hari ini. Pelajaran besok, nak, ini namanya takbir. Dah, pelajaran hari ini. Besoknya lagi, nak, ini namanya ruku. Walaupun usianya masih 2 tahun. Itu namanya pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah. Kalau mungkin kita mengiringi jenazah, sampaikan. Saya bawa dulu anak saya usia 4 tahun atau lebih kurang. Dalam sebuah kegiatan penyelenggaraan jenazah, orang heran-heran. Saya bawa dia ke dekat jenazah itu. Heran-heran orang. Jadi saya bilang sama anak saya, nak, ini namanya jenazah, nak. Orang ketika sudah tidak lagi ada ruhnya, meninggal. Kita semua akan meninggal. Anda selesai. Lalu saya bawa dia ke kuburan, tambah heran orang. Anak ketek bawa ke kubur. Tapi bagi saya apa? Pendidikan. Sampaikan nak namanya kuburan. Sesuatu yang tidak mesti kita takut. Tapi kita baca doa. Kayak begitu. Itu kan pendidikan ibadah. Kalau kita kurban, begitu juga. Puasa, begitu juga. Itu namanya pendidikan ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pendidikan ilmiah. Pendidikan ilmiah. Bisa kita dengan mengajaknya kajian. Mungkin sekali seminggu, setiap ibu suka yang bawa anak-anak. Kalau bagi saya, kalau ada anak-anak meribut ketika mengaji, bagi saya tidak ada masalah. Karena saya di sekolah biasanya memang ribut terus anak-anak. Kalau di sekolah itu kita kajian sekali seminggu, guru-guru. Dan guru-guru semuanya boleh bawa anak. Jadi sudah kajian itu sudah kayak ruangan pengasuhan aja. Ini menangis, ini apa. Tapi saya katakan yang tidak ada kesibukan dengan anak, fokus. Yang ada kesibukan anak, selesaikan anaknya. Nah, begitu. Supaya dia juga mengajak anaknya untuk hadir dan majlis ilmu. Minimal dia mendapatkan kebaikan naungan malaikat. Walaupun tentu pasti akan ada efeknya kepada ibu-ibu. Mungkin awak kurang fokus, Ustaz, mungkin begini. Tetap ada. Tapi bagian dari pendidikan. Makanya kita di sekolah buatkan aturan, boleh ustazah bawa anak. Lalu saya katakan, saya tidak ingin para ustazah ini mendidik anak orang, lalu anaknya dididik oleh orang di usia yang masih kecil. Walaupun tentu tidak semua lembaga seperti itu. Jangan sampai ustazah didik anak orang, dari pagi sampai jam 2:30, anaknya dididik oleh orang di usia masih kecil, 1 tahun, 2 tahun, kan ibu. Ada hak anaknya di situ. Walaupun dia punya konsekuensi pasti ada. Karena yang sakit anaknya dan sakit uminya, izin Ustaz, itu wajar, konsekuensi namanya. Atau mungkin akan terambil waktu anak, dan pertemuan nanti saya sampaikan, Bapak Ibu, saya izinkan guru-guru untuk bawa anak. Maka kalau nanti ada khabar dari anak-anak, ustazah pergi mencebokkan anaknya, dengar saja, memang itu realitanya. Nah, saya sampaikan begitu oleh santri. Supaya dia tidak merasa kecewa. Masa anak awak diajar, guru sedang mengasuh. Iya, memang seperti itu. Kalau enggak mau, ya cari sekolah yang lain. Begitu. Baik. Itu apa? Untuk hak anak. Untuk haknya anak. Tapi Alhamdulillah Allah mudahkan. Allah mau mudahkan. Karena dia memang lokal Quran, fokus pada Quran, 70%-nya lebih kurang Al-Quran. Jadi bisa para guru-guru sambil mentalkinkan, sambil murojaah, anak duduk sebelah, insyaAllah bisa. Kalau mungkin dengan pola yang berbeda, mungkin sulit. Saya tidak pernah mencoba. Tapi kalau yang Al-Quran, dari pengalaman kita, insyaAllah bisa. Baik. Balik pada yang tadi, pendidikan ilmiah. Kalau ibu-ibu punya rezeki, belilah berapa buku-buku, buat pustaka di rumah. Pendidikan ilmiah. Baik buku bagi anak-anak, buku bacaan-bacaan yang baik, atau buku bagi kita, itu pendidikan ilmiah.
Tadi kan datang ke pengajian, pendidikan ilmiah. Itu yang keberapa itu Ibu? 3. Yang keempat adalah pendidikan sosial kemasyarakatan. Namanya at-tarbiyah al-ijtimaiyah. Pendidikan sosial kemasyarakatan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan sosial kemasyarakatan. Bukan menjadi orang yang seperti tinggal di rimbo, saya mohon maaf. Atau yang tinggal di rumah dengan dinding yang pagar yang tinggi, tidak ada berinteraksi dengan masyarakat, tidak. Tapi dia adalah makhluk sosial. Dia mempunyai kehidupan yang berhubungan dengan interaksi sosial. Maka kalau misalnya kita mengajak anak kita menjenguk orang sakit, tentu selagi sakitnya tidak memindah dan seterusnya, pendidikan sosial. Yang tadi kita mengajak anak kita mengiringi jenazah, ibadah juga sekaligus ada pendidikan sosial. Pergi warale, pergi akikah, pendidikan sosial. Atau melihat orang dapat musibah, kita membantu, dia sakit, dia kemalangan, seterusnya, pendidikan sosial. Masyarakat. Kita ajak dia pergi ke rumah kawan, kita ajak dia pergi berhari raya, kita ajak dia pergi ke rumah mamaknya, pamannya, eteknya, segala macam, silaturahim, pendidikan sosial. Nah, begitu. Itu diajarkan dalam Islam. Adab bertamu, kan begitu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah pendidikan akhlak. Ada pendidikan akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu lebih kepada sikap yang ada pada jiwa anak. Tentang sabar, tentang dia tawakal, tentang dia berbuat baik, tentang dia tidak iri kepada orang, akhlak. Dia menyapa misalnya, kemudian dia pemurah, itu akhlak. Suka memberi, akhlak. Menolong sesama, berbagi, pendidikan akhlak. Nah, ini semuanya Ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sisi-sisi yang memang kita latih anak-anak kita. Bagian dari pendidikan, akhlak, sabar, berbaik sangka kepada Allah, takwa, akhlak semua. Akhlak itu ada pada jiwa. Lalu berikutnya adalah baru pendidikan adab namanya. Ada pendidikan adab. Yang berapa itu Ibu? Kelima, keenam. Di dalam Islam, semua apapun aktivitas kita akan ada adabnya. Yang saya ada di depan saya inilah. Ada misalnya minum, adab minum. Di sini ada buku, adab terhadap buku. Ada HP, adab komunikasi. Kemudian ada duduk, adab duduk. Kemudian kalau kita masuk masjid, ada adab masjid. Adab kamar mandi, adab mau tidur, adab mau makan, adab berpakaian, adab dengan tetangga, semuanya. Ada buku yang menarik yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz. Saya lupa nama ujungnya. Dr. Abdul Aziz Sayyid Nada. Itu risalah beliau tulis, diterjemahkan dengan Ensiklopedia Adab Islam. Warna hijau kalau tidak salah bukunya. Nah, ibu-ibu kalau punya rezeki belilah itu. Nah, kalau yang mau berbahasa Arab banyak, itu yang berbahasa Indonesia, yang terjemahan. Ensiklopedia Adab Islam, 2 jilid besar. Semua tentang adab ada di situ. Adab makan, adab minum, adab pakaian, adab sendal, adab terhadap Al-Quran, adab terhadap guru, dan seterusnya. Nah, tentu anak-anak kita ajar beransur-ansur, ya nak. Tak mau kita kasih semua ke kuliah, hendak juga. Ya mungkin sedang makan kita ingatkan adab makan. Kalau kita jalan-jalan kita ingatkan adab jalan-jalan apa, menjaga pandangan, bagaimana safar misalnya. Kalau mau tidur, adab tidur, yang ringan-ringan saja. Nah, itu namanya at-tarbiyah al-adabiyah.
Tarbiyah al-adabiyah. Berikutnya, ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang tadi sudah kita ulas sedikit di mukadimah adalah pendidikan perasaan. Pendidikan perasaan. At-tarbiyah al-atifiyah. Pendidikan perasaan. Karena perasaan ini kan dia mesti dijaga. Supaya anak-anak kita perasaannya berada pada posisi pas. Ada misalnya sebagian anak-anak, paibo wana. Pokok maibo saja. Itu perlu sedikit dikuatkan dia. Ada juga mungkin sebagian anak-anak memang tidak ada sedikit pun rasa. Dia misalnya menampar kawannya, kayak tidak bersalah saja. Mana ada rasanya? Tapi ada sebagian anak mungkin terlalu. Tekan pendidikan al-atifiyah. Menjaga perasaan, mendidik perasaan. Supaya dia berada pada relnya. Maka dalam Islam misalnya ibu-ibu tidak boleh kita membeda-bedakan anak. Termasuk ibu-ibu saya mohon maaf, tidak boleh kita membeda-bedakan cucu. Nanti silakan kita ulas nanti malam dalam kajian warisan. Ibu yang ada pertanyaan silakan ditulis nanti diberikan. Saya coba nanti jawab sesudah solat kalau waktunya tidak cukup sesudah maghrib. Kita ulas sesudah isya. Tidak boleh seorang nenek membedakan sayangnya kepada cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan. Kalau ada ibu-ibu, mana cucu dari anak laki-laki atau anak perempuan? Sebagian orang, ni cucunya cucu nak berdusi saja. Tanya adik kita, mana cucu mak? Nek, cucu awak lebih banyak 20, tapi nanti awak 3 je. Balik bisa 3. Ia nanti je boleh cucu rumah orang, anak rumah orang, nanti ku anak rumah awak. Dalam Islam, tidak boleh. Karena itu akan merusak kepada perasaan cucu. Dari sisi warisan, ini sisi warisan, bahawa cucu dari anak laki-laki dialah yang akan menjadi salah satu ahli waris. Ini warisan ini, dia salah satu ahli waris. Cucu dia anak laki-laki. Tapi dari sisi pendidikan dan kasih sayang dan perhatian seharusnya sama. Supaya jangan ada cucu dari pihak anak laki-laki nyupai ke rumah neneknya basa-basi saja lah, pailah. Dan neneknya macam itu, basa-basi lah ke cucunya. Nanti buang yuangnya, itu baik saja. Tapi kalau datang ada cucu dari anak perempuan, oh cucuku sayang. Iko nan cucu amai wana aku. Nan cucu nenekku, ko nyurangnya ko. Maka itu tidak sehat secara perasaan kepada anak-anak. Membedakan. Kalau warisan, beda. Itu syariat yang mengatur. Kalau misalnya ibu tanya, kenapa diberikan anak cucu dari anak laki-laki ustaz, dari anak perempuan tak dapat warisan? Allah yang menetapkan. Itu tak bisa dakwah. Syariat. Tapi kalau masalah perasaan, perhatian, kasih sayang, sama. Tidak dibedakan. Dia sama-sama rahim yang tadi kita baca. Nah, kalau kita bedakan, merusak kepada perasaan. Dalam bab hibah begitu juga. Orang tua kalau memberikan hibah, pemberian di masa hidup, pemberian lepas semua anak. Kunyalah kadang ustaz piti banyak ustaz agih. Nanti ku agak duraku sikit ustaz agih aja. Hibah. Kecuali kalau dia rela. Itu dalam bab hibah. Kan ada hadis tentang sahabat yang mulia. Subhanallah, saya lupa nama sahabatnya. Datang dia kepada Nabi, dia dapat pemberian dari ibunya sebidang tanah di Madinah, namanya Dijun Lidah. Kemudian oleh ibunya dia katakan, nak, jangan kita terima hibahnya dulu. Kita tanyalah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dia adalah anak dari kaum Ansar yang pertama sekali lahir di Madinah. Nah, lalu ditanya oleh sang ibu kepada Nabi, ya Rasulullah, ini anak saya ini dapat hibah dari ayahnya.
Ditanya oleh Nabi, apakah suami ibu punya anak yang lain selain ini? Yang namanya tadi dujan lidah itu. Kata ibu ini, iya Rasulullah, ada yang lain. Apakah diberi yang lain? Tidak. Kata Nabi, saya tidak akan menjadi saksi dari pemberian yang di situ ada kezaliman. Dari pemberian yang ada, itu bab hibah. Menjaga apa? Menjaga perasaan. Menjaga perasaan. Baik. Berikutnya. Yang berapa lagi Ibu? 8. Namanya pendidikan interaksi lawan jenis. Saya tidak pas kita gunakan istilah pendidikan seks. Apalagi pendidikan seks yang dipahami oleh beberapa pakar-pakar pendidikan di waktu belakangan yang alhamdulillah kemudian sudah habis ide itu. Sudah mulai dulu mencuat idenya pendidikan seks, segala macam. Bukan itu maksudnya. Tarbiyah al-jinsiyah itu artinya pendidikan interaksi lawan jenis. Supaya kita bisa mengajarkan anak kita, Joiko nak kita boleh bergarah. Joiko tak boleh bergarah. Kalau kau anak ibu, anak umi, pakai jilbab. Kalau ini tak apa-apa nak pakai jilbab. Ini abang. Kata Nabi, misalnya, kata Nabi SAW, perintahkan anakmu salat usia berapa? 7. Lalu pukullah dia, boleh dipukul, bukan mesti dipukul, boleh dipukul kalau dia usia 10 tahun. Wa fadriku bainahum fil madaji', dan tidak boleh lagi dia tidur bersama ibunya. Bisakah dia diranjang? Batas kapan? 10 tahun. Kalau bisa sebelum itu tentu lebih baik. Itu kan pendidikan interaksi lawan jenis. Pendidikan interaksi lawan jenis. Supaya nanti dia tidak tertawa dengan sembarang orang, tidak berbonceng dengan sembarang orang, tidak bersalaman dengan sembarang orang. Pendidikan interaksi lawan jenis. Dan itu penting. Makanya kita coba di sekolah, walaupun anak kita baru SD, kita buat juga semuanya pisah. Lokal pisah, ruangan belajarnya pisah, ruangan bermainnya pisah, gerbangnya pisah, semuanya pisah. Jadi kalau ditanya misalnya anak laki-laki, siapa saja anak perempuan di sekolah antum, tak tahu dia. Tidak tahu. Kenapa? Pisah semua. Itu walaupun kan belum wajib di usia itu. Kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3. Mungkin nanti kalau ada 10 baru dia mulai mesti dipisah. Maka sebagai lembaga pendidikan, mereka pisahnya ketika 4, 5, 6. Tapi kita alhamdulillah dengan izin Allah, lokasi bisa memungkinkan, memang kita setting semuanya pisah. Untuk apa? Fikih interaksi lawan jenis. Fikih interaksi lawan jenis. Lanjut. Berapa lagi Ibu? 9. Berikutnya adalah pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan. Islam secara umum tidak menolak teori kedokteran modern. Tetapi tentu bahwa di dalam Islam kita punya banyak teori-teori kesehatan yang juga layak untuk kita pelajari. Yang alami sifatnya, yang sunnah sifatnya, ada berbekam dan yang lain-lain, sunnah. Kalau kita tidak mau, kembali kepada kita. Tapi secara umum Islam, dia tidak mengharamkan juga kedokteran modern. Cuman kita jangan anti juga. Cuma, selagi bisa kita yang alami, tentu pasti lebih baik yang alami. Dan itu biar lebih murah. Itu semua butuh kepada pendidikan kesehatan. Termasuk nanti pendidikan kesehatan, pola makan, pola tidur. Itu kan berpengaruh kepada pendidikan apa? Kesehatan. Seiring dengan pendidikan kesehatan, namanya lah pendidikan makanan. Hari ini ibu-ibu, kita berada pada zaman sulit kita untuk berlepas diri dari hal-hal yang merusak pada tubuh dari zat makanan. Tak bisa kita hilangkan semuanya, minimal kita minimalisir. Minimal kita minimalisir. Karena semua yang mengandung P
dalam bentuk jangka panjang, dia pasti akan mempengaruhi kepada kesihatan tubuh. Apa P dia, Ibu? Langkuk, penyedap, pewarna, perasa, pengawet, pengembang, penggaring. Lengkap semuanya. Kalau misalnya ibu-ibu beli satu jenis gorengan, garingnya luar biasa. Kalau ibu-ibu khawatir, apa-apa tanya kepada yang berdagang. Tapi nanya jangan ambil rami. Kalian tak pakai penggaring, Pak? Kenapa? Supaya kita nyaman. Membahayakan. Pengental. Supaya dia, kental. Lengkap semuanya hari ini. Kalau dia lama-lama itu dia makan, apalagi ciki-ciki dan sejenisnya. Pengawetnya semuanya. Nah, itu pendidikan apa namanya? Dulu ibu-ibu saya termasuk yang ekstrim dalam masa itu. Lama-lama akhirnya saya runtuh juga oleh anak-anak. Akhirnya kasih boleh tapi pakai waktu. Saya punya anak laki-laki dua. Dua-dua ini saya tidak bolehkan makan permen, makan coklat, makan es krim. Coklat, permen, es krim. No. Tapi ketika lahir anak saya nombor 3 perempuan, dia bisa menaklukkan ayahnya. Tanya pandai bujuk. Bibi, anak perempuan. Anak saya 4, 1 perempuan. Semenjak itulah keluar keputusan terbaru. Boleh seminggu. Kalau dulu anak pertama kedua, makanya anak pertama kedua dan komplain sama saya. Dulu Abi kami tak boleh, sekarang dah ada asma boleh. Atau kelemahan laki-laki. Baik. Tapi intinya apa? Diminimalisir. Jangan tiap hari makan pengawet, tiap hari makan penyedap. Jangankan yang pengawet penyedap, Bapak Ibu. Gula sajalah. Gula itu dapat dibuat Ibu. Air tabu. Betul? Air tebu kalau kita peras, berapa lama dia bisa bertahan tidak basi? 3 jam. Baik. Ini sekarang air tebu diolah. Kemudian dia dikasih zat supaya dia kering. Dilanjutkan supaya dia bisa menjadi kristal. Dilanjutkan supaya dia bisa bertahan lama. Ada berapa dikasih itu? Apalagi kalau dia semakin putih seperti kapas. Tambah lecet lain. Saya tidak katakan haram. Tetapi, berarti sudah banyak zat-zat yang akan itu baru gula saja baru. Belum yang lain. Ini namanya apa? Perlu kita mendidik pendidikan makanan. Banyak pakar-pakar saya lihat. Saya termasuk yang suka membaca buku salah satu alumni Madinah. Namanya Ustaz Abdul Mandani. Saya lihat dia termasuk yang di pertengahan dalam sisi ini. Tidak ekstrim juga. Kalau yang ekstrimnya ibu-ibu tak boleh makan tepung. Itu kan yang kalau kita mampu tak ada masalah. Tapi jangan katakan haram, tapi cukup tidak boleh. Tidak suka, tidak boleh, tidak baik silakan. Tapi jangan katakan tidak boleh secara agama. Untuk menjaga kesehatan saja. Tidak boleh makan olahan tepung. Itu mungkin butuh melihat kepada dunia nyata. Tapi minimal kita tahu kaedah-kaedahnya sehingga kita meminimalisir. Kalau misalnya makan ayam, jangan makan ayam suntik terus. Itu karena dia memberikan pengaruh. Bahkan orang bisa, mohon maaf saya pernah bertemu dengan seorang anak, haidnya ibu-ibu pada usia kelas 5 SD. Ketika tanya ke orang tuanya, tidak ada yang bermasalah, menghafal Quran, baik anaknya. Tapi kenapa dia? Karena sering makan ayam-ayam jajanan di pinggir jalan. Yang disuntik. Kalau dulu ibu-ibu memelihara ayam, berapa hari ayam kita baru bisa digoreng? Berapa hari, Bu? Bisa usia 2 minggu? Digalan ada orang. Sekarang 2 minggu bisa. Pakai apa? Itulah zat yang ditambahkan. Artinya apa? Diminimalisir. Itu namanya apa? Pendidikan makanan. Yang terakhir ibu ada pendidikan olahraga. Ini bagiannya kajian orang ahli olahraga. Tapi intinya bahwa kita menjadi wanita yang ideal sebagai seorang ibu. Itu sisi-sisi yang mesti kita didik dari anak-anak kita.
Sehingga dengan demikian semoga kita menjadi ibu yang ideal. Adapun lembaga pendidikan sifatnya adalah sahabat kerjasama kita mendidik anak. Sahabat kerjasama kita mendidik anak. Lembaga pendidikan bukanlah mesin pencetak anak soleh seperti mesin fotokopi. Tapi dia adalah kerjasama. Kalau misalnya dia di tingkat SD pulang 2:30, berarti sepertiga waktunya di sekolah. Ya. Jam 7:30 sampai 7:30, sepertiga waktu. 2/3-nya ibu-ibu di rumah. Kalau di pondok, baru agak panjang. Lebih panjang di sekolah maksudnya. Baik, kita cukupkan ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali nanti kuis-kuisnya kita pindahkan nanti malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita hidayah dan taufik. Dan semoga jadikan ibu-ibu yang hadir dan mendengarkan di rumah menjadi wanita-wanita yang terbaik, baik dalam dia melayani suaminya atau juga dalam mendidik anak-anaknya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.